Halo Bapak Ibu, berjumpa dengan saya Samuel Chris di channel kesayangan Anda. Hari ini saya ada di satu tempat yang bernama Desa Panglipuran. Desa Panglipuran ini adalah desa yang terletak di Bali. Ya. Nah, katanya ya berdasarkan data yang saya baca, Desa Panglipuran ini dinobatkan oleh UNESCO sebagai desa adat paling bersih. Ya. Terletak di Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Ya. Bahkan menariknya, Desa Panglipuran tak hanya mendapatkan penghargaan sebagai desa terbersih di dunia, melainkan pernah mendapatkan penghargaan lain seperti Kalpataru, Indonesia Sustainable Tourism, dan Top 100 Sustainable Destination. Ya. Nah, mendengar kata Panglipuran, ya, Penglipuran, maka saya sebagai orang Jawa menangkapnya atau memahaminya. Penglipuran itu bahasa Indonesianya sama dengan penghiburan. Jadi ini desa penghiburan. Menarik untuk orang datang ke tempat ini dan berharap mungkin mendapatkan penghiburan dengan melihat situasi, dengan melihat keadaan yang ada di tempat ini. Saya kira tempat yang bagus, tempat yang tertata rapi, dan orang bisa mendapatkan penglipuran, mendapatkan penghiburan. Tapi saya yakin bahwa kalaupun orang mendapatkan penglipuran atau penghiburan di tempat ini, selama melihat-lihat situasi di tempat ini, penghiburan yang mereka dapat hanya penghiburan yang sementara. Nah, hari ini kita akan belajar ya, apakah ada penghiburan yang tidak sementara, penghiburan yang berkualitas, penghiburan yang sungguh-sungguh membawa kekuatan dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa penghiburan itu adalah sesuatu yang memang sangat kita butuhkan dalam hidup ini. Seringkali ya, tantangan kehidupan, pergumulan, ya, kegagalan, duka cita yang datang dalam kehidupan seseorang membuat seseorang menjadi lemah. Dan yang dibutuhkan di situasi seperti itu adalah penghiburan. Adakah penghiburan yang betul-betul bisa menghibur? Adakah penghiburan yang sungguh-sungguh sejati? Mari kita akan temukan itu bersama-sama. Baik, ya, kita akan lanjutkan apa yang tadi kita sudah renungkan bersama-sama. Saya ada di tempat yang lain, ada banyak orang di tempat ini, dan saya percaya mereka sedang mencari yang namanya penghiburan. Mereka sedang healing, mereka sedang ingin mengalami kesembuhan, ya, mereka ingin mengalami kesegaran yang baru dalam jiwa mereka, dalam batin mereka. Nah, sekarang kita mau datang bersama-sama kepada kebenaran yang sejati, kepada firman Tuhan, di mana kita bisa menemukan penglipuran atau penghiburan dalam kehidupan kita. Apa yang Alkitab katakan, apa yang Alkitab janjikan kepada kita mengenai penghiburan. Saya mau berkata, penghiburan yang pertama yang kita bisa dapatkan sebagai orang-orang yang mengenal Tuhan adalah penghiburan dari Roh Kudus. Yohanes 14 ayat yang ke-26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Alkitab berkata bahwa Roh Kudus itu adalah penghibur dalam kehidupan kita. Roh Kudus adalah roh dari Allah Bapa, ya, yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita sebagai penolong, sebagai penghibur dalam kehidupan kita. Apa yang kita bisa renungkan dari bagian firman Tuhan ini? Bahwa penghiburan kita itu bukan di tempat yang jauh. Sebenarnya kita tidak perlu pergi ke tempat yang jauh, pergi ke tempat yang mungkin sangat indah untuk menemukan penghiburan dikala kita mengalami duka cita, dikala kita mengalami keletihan dalam jiwa kita. Kita bisa menemukan pertolongan, bisa menemukan penghiburan ketika kita memastikan kita mengalami bekerjanya
kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mengalami penghiburan Roh Kudus dalam kehidupan kita? Mari kita memastikan bahwa kita menjadi orang yang sungguh-sungguh meyakini bahwa ada pribadi Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita. Bagian kita adalah mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, menolong kita, menopang kita. Bagaimana aplikasinya? Hidupkan, buat sebuah realita bahwa Allah yang hidup itu bukan menjadi sebuah pengertian dalam pikiran kita, tapi sebuah kenyataan yang kita alami. Pastikan kita menjadi orang yang belajar untuk terhubung dengan pribadi yang di dalam diri kita dan sungguh-sungguh mengalami pribadi itu hidup, menghibur kita, menolong kita, menguatkan kita, meneguhkan kita. Mulailah berkomunikasi dengan Roh Kudus. Mintalah dia mulai menguatkan hatimu ketika engkau hari ini menyadari ada kelemahan, keletihan dalam jiwamu. Jangan alihkan perhatianmu atau cari penghiburanmu di luar Tuhan. Ada penghibur di dalam dirimu yang bisa menolong engkau, bisa menguatkanmu, bisa menyembuhkan jiwamu, bisa meneguhkan hidup. Haleluya. Tadi kita belajar bahwa kita mendapatkan penghiburan, mendapat pertolongan itu dari Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita. Jadi terus alami pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita yang menguatkan kita, yang meneguhkan kita. Nah, kemudian hal yang kedua yang menjadi sumber penghiburan kita adalah firman Tuhan. Roma pasal 15 ayat yang keempat berkata, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Saya ulang lagi, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Oh, puji Tuhan. Tuhan mengaruniakan kepada kita Alkitab, mengaruniakan kepada kitab suci, firman Tuhan, dan salah satu tujuannya adalah supaya firman Tuhan, supaya kitab suci itu boleh menjadi pegangan untuk pengharapan dan menjadi penghiburan dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya kitab suci menjadi tempat kita menemukan penghiburan? Tentu ya, bagaimana caranya kita bisa mengalami kitab suci menjadi penghiburan buat kita adalah kalau kita memastikan dalam hidup ini kita menjadi orang-orang yang bertekun dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mungkin Bapak Ibu, engkau sudah lama tidak bersentuhan dengan Alkitabmu. Engkau sudah lupakan Alkitabmu. Engkau sudah tidak pernah baca lagi Alkitabmu. Atau engkau hanya membaca Alkitab waktu engkau hanya ada di gereja, tetapi tidak pernah membaca Alkitab dalam hidup keseharian. Padahal sebenarnya ketika engkau membaca Alkitab, ketika kita membaca firman Tuhan setiap hari, saya mau berkata, ada begitu banyak penghiburan, ada begitu banyak janji firman Tuhan yang menguatkan hidup kita. Ada banyak hal yang Tuhan ingin kerjakan atau Tuhan mau lakukan dalam hidup kita ketika kita membaca firman Tuhan. Dari begitu banyak janji, dari begitu banyak pengharapan, dari begitu banyak kebenaran-kebenaran yang kita bisa dapat dari firman Tuhan, kita menemukan penghiburan di dalam Tuhan. Sekali lagi, kita menemukan penghiburan dalam hidup ini, kata firman Tuhan, dari firman Tuhan, dari kitab suci, kita menemukan penghiburan. Jadi ketika engkau membaca firman Tuhan, ketika engkau membaca Alkitab, berdoalah supaya firman Tuhan dihidupkan, menjadi penghiburan, menjadi kekuatan, sesuatu yang hidup, yang akan menghibur kita, yang akan meneguhkan kehidupan kita. Jangan lupakan membaca firman Tuhan, jangan lupa merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dari sanalah penghiburan dari Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Amin. Mungkin kita pernah bertanya dalam hidup ini ya, pasti ya, mengapa dalam hidup kita banyak hal yang membuat kita menjadi lemah? Mengapa ada banyak permasalahan? Mengapa banyak pergumulan? Mengapa banyak hal yang membuat kita kemudian menjadi sedih?
Ya. Dan kalau kita melihat kehidupan sekarang ini, saya melihat ada begitu banyak orang mengalami kesedihan dalam hidupnya. Ada banyak orang mengalami duka cita di situasi kehidupan yang semakin kesini, semakin banyak kesulitan. Maka saya mendapati ada banyak orang dalam hidupnya mengalami kesulitan, mengalami penderitaan, mengalami pergumulan. Nah, sekarang kita mau melihat dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Apa maksud Tuhan dengan mengizinkan penderitaan, pergumulan datang dalam kehidupan kita? Mari kita belajar dari Paulus. 2 Korintus 1 ayat 3-6. Mari kita lihat bersama-sama. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Bapa di surga adalah Allah sumber segala penghiburan. Oh, puji Tuhan. Ya. Bahwa di dalam Tuhan kita menemukan Tuhan sebagai sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dari bagian firman Tuhan ini jelas kita mendapati bahwa kalau Tuhan mengizinkan penderitaan, Tuhan mengizinkan pergumulan datang dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi orang-orang yang mengalami penghiburan Allah datang dalam kehidupan kita. Dan ketika penghiburan Allah datang dalam kehidupan kita, ada tujuannya. Ada masalah, ada penghiburan, ada pertolongan Tuhan. Tidak cukup hanya berhenti di situ. Tuhan memanggil kita menjadi orang-orang yang kemudian juga bisa memberikan penghiburan, pertolongan, dan menjadi anugerah buat orang lain. Itu tujuannya. Jadi Bapak Ibu bersyukurlah kalau dalam hidup ini ada banyak pergumulan yang kau alami, ada masalah-masalah yang datang silih berganti dalam hidupmu. Bersyukurlah karena berlimpah masalah, berlimpah pergumulan dalam hidupmu, engkau akan berlimpah penghiburan dari Allah. Dan ketika engkau berlimpah penghiburan dari Allah, engkau punya begitu banyak harta yang kau bisa bagikan kepada orang-orang di sekitarmu yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan di dalam hidupnya. Amin buat firman Tuhan. Kiranya sesi hari ini, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, menjadi sebuah kekuatan yang baru di dalam kehidupan Bapak Ibu. Amin. Dengan Pak Rujawan, Pak Rujawan ya Pak? Ya. Bapak asli Bali sini ya? Lahir di sini. Bapak ada nggak pergumulan dalam hidup Bapak? Ada masalah? Ada apa hari-hari ini? Yang mungkin? Ya cuma biasa aja. Biasa aja. Oke. Pernah enggak Bapak mengalami kesedihan? Ya, pernah. Nah, Ya. Hari-hari ini Bapak bahagia enggak? ya biasa aja. Biasa aja. Saya ingin berdoa buat Pak Rujawan boleh? Boleh. Ya, supaya bukan hanya sekedar bahagia saja, tapi Bapak penuh kebahagiaan. Ya, Ya. boleh. Bapak penuh dengan kekuatan sebab menjalani hidup ini tidak selalu mudah. Ya. Ya, hari Benar ini itu. ya kita akan bersama-sama berdoa buat Pak Rujawan, juga Bapak Ibu yang mendengar channel ini, kita bisa bersama-sama berdoa supaya anugerah kekuatan Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Terima kasih ya Bapak. Kami bersyukur karena dalam hidup ini kami boleh mendapatkan penghiburan, boleh mendapatkan pertolongan daripadamu. Dan kesempatan yang baik hari ini kami mau berdoa buat Pak Rujawan. Ya. Sudah 60 tahun lebih menjalani kehidupannya, dan sekarang kami berdoa biar ini boleh menjadi momen Pak Rujawan boleh mengalami hadirnya Allah dalam hidupnya, yang menjadi penghiburan, yang menjadi kekuatan dalam hidupnya. Oleh karena itu, momen ini kami bersama-sama berdoa di dalam nama Yesus, biar anugerah, kekuatan Engkau limpahkan buat Pak Rujawan. Doa kami adalah Pak Rujawan boleh mengenal Tuhan dalam hidupnya, menjadi pribadi yang punya persekutuan dengan Allah setiap hari, menjadi pribadi yang rajin untuk mencari Tuhan dalam hidupnya. Sehingga kami berdoa
Engkau berkati kesehatan Pak Rujawan, Engkau berkati keluarganya, istri, anak-anaknya, keluarga besarnya menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Dan hambamu juga berdoa untuk orang-orang yang mendengar channel ini, yang mendengar sharing pada sekarang ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, hambamu berdoa kalau ada anak-anakmu yang mendengar renungan firman Tuhan, yang mendengar sharing ini sedang dalam pergumulan, sedang menghadapi tantangan-tantangan dalam hidupnya, hambamu berdoa kiranya anugerah kekuatan yang dari surga menopang mereka, menolong mereka. Penghiburan dari Roh Kudus, penghiburan dari firman Tuhan Engkau kerjakan dalam hidup mereka. Hambamu berdoa Engkau pakai kami semua lewat setiap masalah, lewat setiap pergumulan, menjadi anugerah dalam hidup kami. Kami bisa menjadi orang-orang yang bisa menolong orang lain, bisa menghibur orang lain, bisa mengangkat orang lain. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti sharing renungan firman Tuhan pada waktu ini. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan berkati Pak Rujawan. Terima kasih untuk kesempatannya Ya. bisa mendoakan. Bye.